Saya seperti dikatakan Pastor Robi tadi, kebetulan tiap tahun saya ada di November itu, ada di sidang KWI. Kebetulan tapi menyenangkan untuk saya, karena saya rasa bagus, tidak perlu buat ulang tahun dirayakan dengan meriah-meriah. Apalagi saya anak kampung. Anak kampung itu, di kampung itu tidak biasa kita rayakan ulang tahun. Jadi saya bilang lebih baik pertahankan kebiasaan kampung kita. Kita pernah lahir dan bersyukur kepada Tuhan, selesai. Nanti kalau kita mati lagi, mungkin bersyukur lagi kepada Tuhan karena sudah mati, atau hidup lagi, begitu. Nah, karena itu saya rasa ada surprise. Panitia datang mengatakan akan mengundang orang-orang untuk satu hari ulang tahun saya. Saya waktu itu mulai curiga juga, ini betul untuk ulang tahun saya kah? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Nah, tadi ada kalimat di bawah itu, saya lihat, ini udangnya ini. Udang yang sudah kelihatan, tidak lagi di balik batu tapi ditampilkan. Jadi rupanya itulah. Saya bilang kalau begitu, kalau itu ada maksud itu, bolehlah saya siap untuk istilah yang sedikit mengejek mereka. Saya siap untuk diperalat untuk tujuan kalian, tidak apa-apa. Tentu saja mereka punya maksud murni betul, jadi saya tidak mau mengatakan bahwa mereka tidak murni. Maksud murni mau merayakan ulang tahun saya dengan embel-embelannya tidak apa-apa. Dan saya rasa baik bahwa kita sempat bertemu, biarpun mungkin tidak sebanyak yang panitia harapkan. Tetapi bagi saya juga ungkapan sukacita karena bapak-bapak, saudara-saudara memberikan perhatian dan dukungan pada saya, yang sebenarnya juga sudah lewat waktu. Tadi pagi saya masih terima di antara ucapan selamat yang banyak, ada seorang wartawan bertanya, dan bertanya juga dengan tegas. Bapak Uskup, saya mohon jawab pertanyaan saya segera, karena saya butuhkan, saya wartawan, untuk menjawab orang lain punya pertanyaan. Pertanyaannya begini, kami tahu bahwa peraturan uskup-uskup kalau 75 tahun usianya harus mundur. Kenapa uskup sampai sekarang tidak mundur? Masih tetap bertahan. Saya bilang, wah ini pertanyaan luar biasa ini. Mau jawab bagaimana ya? Tuh. Tapi karena dia mendesak, dia wartawan tapi mendesak perlu jawaban, sudah saya jawab. Yang begini, sebelum saya genap umur 75 tahun, 3 tahun yang lalu, saya sudah mengajukan permohonan kepada Sri Paus, mengingatkan bahwa, ingat ya, 75 tahun sudah dekat. Jadi saya mohon Bapak Suci, ingat nanti keluarkan izin pensiun pada waktunya. Maka waktu itu, saya optimis sekali, saya pikir pasti. Maka saya kumpulkan surat-surat gembala yang diberi judul Suara Uskup selama bertahun-tahun itu, dan diterbitkan, dan saya katakan ini suara-suara uskup terakhir kepada saudara-saudara. Memang dicetak dan dibagikan suara uskup terakhir, tapi ternyata surat keputusan Paus tidak datang-datang. Sekarang sudah lewat 3 tahun, jadi pantas orang bertanya, dan saya juga bertanya. Maka saya jawab pada wartawan itu, pertanyaanmu bagus, tetapi jawabannya sebaik kau tanya langsung ke Bapak Suci. Jangan tanya saya, karena saya tidak tahu juga mengapa sudah lewat 3 tahun dan belum pensiun. Nah, saya waktu itu berpikir, saya kumpulkan surat gembala sebagai kenangan terakhir, karena saya pikir mungkin 75 tahun gereja juga bisa diresmikan, biarpun separuh. Ternyata belum. Sehingga mungkin di balik itu
ada pikiran orang, oh karena gereja belum selesai, katedral belum selesai, maka uskup juga tidak diizinkan pensiun. Nah, pasti bukan itu, karena yang bangun gereja bukan saya. Ya toh, yang membangun ini saya hanya melihat kesana kemari, kontrol bagaimana laporan keuangannya dan sebagaimana, tapi bukan saya yang kerja. Saya yakin umat kita bisa. Karena itu kalaupun saya pensiun lebih cepat sebelum gereja selesai, tidak ada soal, akan diteruskan sampai selesai betul. Nah, tapi nyatanya dikait-kaitkan bagaimana uskup pensiun, gereja harus selesai dulu. Saya bilang ini bukan rumusannya. Uskup pensiun ya pensiun. Tapi kenapa belum, itu rahasia paus. Itu yang disebut dalam bahasa pemerintahan hak prerogatif paus. Dan dalam gereja Katolik, hak prerogatif ini dijalankan dengan amat rahasia. Sehingga kita pun tidak tahu, saya pun tidak tahu kenapa paus tunda-tunda dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, saya rasa saya jalan terus. Tiap kali saya tanya kepada Duta Vatikan bagaimana, sudah diberita, dia bilang jalan terus, jangan tanya soal kapan pensiun, kerja terus. Saya bilang oh ya baik, tapi kaki saya makin sulit, saya tidak bisa ke gunung lagi. Tidak apa-apa kalau tinggal di kota saja kalau gitu. Jadi itu macam-macam hal di balik itu yang menyebabkan saya masih belum dipensiunkan. Tetapi pasti motifnya bukan seperti suara-suara yang kadang-kadang terjadi. Motifnya bukan karena saya tidak mau mundur supaya tidak beri kesempatan pada anak-anak Papua untuk jadi uskup. Pasti bukan itu. Kita semua, gereja Katolik seluruhnya dan kita semua di mana-mana selalu menginginkan supaya secepat mungkin orang-orang setempat, putra-putra daerah setempat itu menduduki tempat-tempat dalam gereja, imam. Karena itu di mana-mana gereja Katolik mulai pasti berusaha dirikan seminari, dirikan pendidikan teologi, supaya kita cepat menghasilkan orang-orang dari tempat itu yang jadi pemimpin dalam gereja. Jadi pasti bukan motifnya uskup ini mau jalan terus supaya tidak beri kesempatan pada anak Papua. Itu tidak benar. Tapi motif lain itu urusan paus. Bagaimana pertimbangan paus. Dan saya rasa sebagai uskup gereja Katolik yang selalu motifnya itu ketaatan pada paus itu, memang kalau paus belum mengatakan silakan pensiun, ya saya tidak bisa pensiun meskipun kerja apa adanya sekemampuannya, begitu. Jadi itu sedikit menjelaskan mengapa saya masih ada, dan saya tidak mengharapkan bahwa saya akan ada terus sampai gereja ini selesai. Saya tidak harapkan juga, karena apa gunanya ada orang lain bisa selesaikan. Saya harapkan bisa selesai dalam waktu singkat. Dan tadi Pastor Robi memilih Mazmur yang sedikit banyak merupakan ramalan untuk banyak imam. Mazmur yang mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Nah, berarti kalau saya kuat masih 2 tahun lagi. Kalau kuat, nyatanya banyak uskup juga tidak kuat. Yang sampai 80 jarang, dan malahan yang lebih muda lagi, yang lebih muda dari saya pun banyak yang sudah meninggal. Jadi ini Mazmur ini juga pakai pengandaian batas umur itu 70 tahun. Wajar 70 tahun. Kalau kuat 80. Lalu dikatakan lebih lanjut, sisanya itu dijalankan dalam susah dan derita. Nah, karena lututnya goyah, air liurnya mengalir, menetes. Nah, dalam susah dan derita itu sisanya. Kalau terlalu lama. Karena itu saya tidak harapkan bahwa saya
mesti digotong dengan air liur yang menetes kesana kemari. Itu saya harap itu mati dalam keadaan masih segar, supaya bisa ke makam, kalau bisa jalan sendiri ke makamnya. Begitu, supaya tidak merepotkan juga. Dengan demikian semua bisa jalan dengan gembira. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan. Karena itu memang mungkin umur tidak sampai kuat sampai 80, tapi saya harap katedral ini bisa menjadi bagus. Tidak usah tunggu sampai 2 tahun lagi. Kalau kita kerjasama, saling membantu, mungkin dalam waktu singkat sudah bisa melihat katedral yang bagus. Katedral ini pasti bagus sekali. Dari bentuk keseluruhan, dari gambarnya, dari rancangannya, bagus sekali. Dan praktis. Juga menghadap ke laut, sehingga dulu pernah ada mimpi dari pemerintah penyelenggara PON bahwa kalau katedral ini terjadi sebelum PON akan menjadi ikon Papua. Orang dari laut, dari udara akan melihat, woi, ini pulau Kristen ini, pulau Kristen. Saya bilang, itu kalau itu yang diharapkan ya, saya tidak begitu bangga juga, karena kalau orang melihat bangunannya bagus sebagai tanda Kristen, tapi lihat umatnya bagaimana kehidupannya secara Kristen atau tidak, itu tidak membanggakan kalau begitu. Jadi kita harap meskipun ini gereja ini, katedral ini akan menjadi bagus, simbol yang kuat, tetapi pasti ini bukan tahap terakhir dalam membangun umat. Kita harap di balik itu pembangunan umat jalan terus, sehingga gereja yang kelihatan bagus juga memperlihatkan bahwa umat Kristiani kita, umat Katolik kita betul-betul hidup sebagai umat Katolik, umat Kristen. Kalau begitu simbol itu berguna dan bermanfaat. Jadi sambil bergembira bersama atas hari ulang tahun yang ke-78 ini, saya juga mengharapkan bahwa kita tidak terlalu memulai perhatian kita pada bangunan-bangunan saja, tapi kita juga menghayati panggilan kita sebagai orang Kristen, Katolik yang baik, supaya ada kesaksian dalam hidup bahwa ada di Papua ini ada orang-orang Kristiani, entah Katolik, entah Protestan atau apa, yang baik, yang bisa membawa damai untuk semua orang. Kalau begitu, memang kita bisa mengatakan, marilah kita menikmati bangunan, marilah kita menikmati hidup kita, supaya kita makin berkenan kepada Allah dan kelihatan sebagai murid-murid Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara-saudara, Bapak Panglima, saudara-saudara lainnya, terima kasih atas kehadiran, atas perhatian, dan mudah-mudahan kita semua dapat kerjasama untuk menyelesaikan katedral ini. Tidak usah dikaitkan dengan saya, tapi bagaimana menyelesaikannya. Secepat mungkin atau lambat, itu satu bangunan tersendiri. Sekian, terima kasih.